Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Siswa-siswi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di sana Allah menjelaskan dari sekian banyak fungsi Al-Quran yang harus kita fahami, setidaknya ada 3 fungsi Al-Quran yang harus kita terapkan ke dalam kehidupan kita. Firman Allah di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 fungsi Al-Quran yang harus dipahami adalah sebagai berikut. Yang pertama, Quran sebagai petunjuk hidup. Manusia merupakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka sewajarnya manusia mendapat petunjuk langsung dari Allah. Untuk itu Allah turunkan Al-Quran ke muka bumi untuk menjadi pedoman, pembimbing manusia untuk dalam menjalani kehidupan ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Allah menjelaskan, Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, dan ini merupakan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak masuk akal jika seseorang tidak berpedoman kepada Al-Quran, karena Allah yang mengetahui segalanya tentang manusia dan bumi yang diciptakannya. Fungsi Al-Quran yang kedua adalah sebagai petunjuk atas hidayah. Hidayah merupakan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada seseorang, berbentuk terbukanya hati, dilapangkannya dada untuk meyakini kebenaran agama Islam. Berbicara tentang hidayah, tentu kita membicarakan hal yang paling penting dan kebutuhan paling besar manusia di dalam kehidupan ini. Bagaimana tidak? Karena hidayah merupakan sebab utama keselamatan dan kebaikan seseorang di dunia dan di akhirat. Jadi barang siapa yang dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam meraihnya, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, hingga tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Fungsi Al-Quran yang ketiga adalah sebagai Al-Furqan, ataupun pembeda antara hak dan batil. Di mana seseorang menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, maka ia akan bisa membedakan antara hak dan batil, antara benar dan salah, antara lurus dan berliku, mana larangan, mana perintah. Dan sebaliknya, jika seseorang jauh daripada Al-Quran, maka ia tidak akan bisa membedakan mana benar, mana salah secara jelas. Bahkan dia tidak akan bisa membedakan antara ibadah kepada Allah dan ibadah kepada syaitan, antara makhluk dan khalik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dan bisa lebih menggali kandungan-kandungan yang ada pada Al-Quran, sehingganya kita bisa menerapkan fungsi-fungsi yang sudah disebutkan tadi ke dalam kehidupan kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.